Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju, mimpi besar takkan pernah layu demi satu. Kalau masih ada orang yang bilang permainan menyerang adalah permainan yang kaya akan taktik, dan permainan bertahan seperti yang dilakukan oleh Sinteyong bersama timnas adalah miskin taktik. Like bro, Mourinho pakai seni bertahan saja bisa juara UCL dengan dua tim berbeda. Apakah Mourinho juga miskin taktik? Ya, nggak bisa gitu. Bertahan juga merupakan seni dalam permainan sepak bola. Bahkan Italia punya seni bertahan yang cukup keren, yakni catenaccio. Dan dengan ditunjuknya Jay Itzes sebagai kapten timnas oleh Sinteyong dirasa sangat tepat, karena pengalamannya bermain di salah satu negara dengan seni defense terbaik di dunia tentu akan membuat lini pertahanan timnas semakin mantap dalam 1 hingga 3 tahun ke depan. Bahkan hal itu selalu diamini oleh mantan pelatih Arab Saudi dan juga timnas Italia, Roberto Mancini. Mancini yang sudah pernah menghadapi timnas Indonesia pun setuju dengan rencana besar yang telah dibangun oleh Sinteyong. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Terbendung sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang, bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kalau kita berbicara soal seni bertahan dalam sepak bola, mungkin sejenak kita akan langsung teringat pada Italia yang terkenal karena sistem catenaccio. Dan kalau kita mau melihat seni soal olah bola, kita bisa melihat di mana Brazil banyak sekali melahirkan talenta berbakat. Atau sistem tongkol football warisan sang jenius Johan Cruyff yang bahkan sampai detik ini pun masih jadi rujukan utama dalam sebuah sistem permainan. Nah, di sepak bola Asia sendiri mungkin baru Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, dan Arab Saudi yang punya reputasi mentereng. Namun tak bisa dipungkiri juga kalau dalam sejarahnya tim-tim Asia selalu lemah dan mudah banget kebobolan ketika melawan tim yang secara level di atas mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, baik Jepang, Australia, Iran, ataupun Arab, nyatanya bisa memperbaiki itu semua dengan menciptakan sistem yang menitik beratkan pada pertahanan, yang diikuti kualitas pemain yang dimiliki. Dan dari semua tim yang ada di round 3, secara kualitas Jepang sudah pasti ada di posisi pertama, Australia kedua, dan Korea Selatan yang ketiga. Hal itu tentu saja karena keberadaan pemain dengan pengalaman main di klub Eropa menjadikan mereka tim yang sulit banget dikalahkan. Dan keberhasilan dari tim-tim besar di Asia itulah yang kemudian coba diterapkan oleh Coach Shin di skuad timnas Indonesia. Kemenangan sempurna, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju, mimpi. Sejak bergabung dan menjadi nakoda timnas Indonesia pada tahun 2020 silam, Coach Shin langsung membenahi sektor lini belakang terlebih dahulu. Alasannya jelas, karena dari zaman bahula, lini belakang timnas menjadi salah satu yang paling mendapatkan banyak masalah. Maka dari itu, beberapa pemain keturunan didatangkan, mulai dari Alkan Bagot, Johnny Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Shane Patinama, hingga pemain-pemain jempolang yang bermain di tim-tim elit Eropa, macam Jay Itzes, Calvin Verdong, Max Hilgers, Elino Reinders, dan terbaru Kevin Dix. Bahkan ditunjukkan Jay Itzes sebagai kapten baru timnas Indonesia menjadi salah satu keputusan yang sangat tepat. Selain Bang Jay ini punya jam terbang yang lebih tinggi, dia punya ketenangan dan kemampuan berkomunikasi yang sangat baik. Selain itu, pengalamannya bermain di salah satu liga yang dikenal punya back-back berkualitas, yakni Serie A Italia, menjadi poin plus tersendiri. Bahkan gak sedikit yang bilang kalau Coach Shin ini telah menciptakan catenaccio di skuad Garuda Merah Putih. Terbendung sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang, bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Seni defense bukan berarti miskin taktik. Kok masih gedek ya sama orang-orang yang bilang kalau Coach Shin ini miskin taktik?
Mungkin pandangan mereka, tim yang selalu menyerang adalah tim yang kaya akan taktik karena selalu pegang bola. Dan jangan salah, defense juga merupakan seni dalam permainan sepak bola loh. Seperti contoh Real Madrid, era Carlo Ancelotti. Mereka lebih suka bermain bertahan dan efektif dengan mengandalkan counter attack. Namun nyatanya, mereka mampu menjadi salah satu tim terbaik di dunia saat ini. Dan kayaknya Coach Shin berpikir seperti itu, dia memperbanyak lini belakang untuk timnas terlebih dahulu. Sebab kalau lini belakangnya udah benar-benar oke, maka nyerang pun pede gitu loh. Nah, sebenarnya stok lini belakang timnas Indonesia udah cukup oke. Namun selama masih ada pemain keturunan bagus, ya kenapa nggak diambil, kan gitu. Dan sekarang ini, PSSI kabarnya masih mengupayakan 3 nama lagi di barisan belakang yang kualitasnya terbilang oke. Pascal Struijk yang kini jadi andalan utama di Leeds United, yang Matza yang sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan di skuad Belanda, dan Jadon Oosterwolde, pemain bertahan berusia 23 tahun yang jadi andalan Fenerbahce, klub raksasa Liga Turki yang kini diasuh sang bapak pertahanan sepak bola, Jose Mourinho. Tentu saja, kalau mereka bertiga bisa masuk, maka asli deh, kualitas lini belakang kita benar-benar layak dikatakan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Mancini, Indonesia bakal jadi kekuatan baru di Asia. Sementara itu, melihat perkembangan yang ada, Roberto Mancini mengakui kalau PSSI bisa berhasil melengkapi skuadnya sesuai apa yang diharapkan. Boleh jadi, dalam 3 tahun ke depan, atau tepatnya saat Piala Asia 2027, Indonesia sangat mungkin bisa bertarung seimbang dengan Jepang. Karena selain back-back tadi plus sudah ada nama Kevin Dix yang baru saja bergabung, tentu PSSI masih akan mengupayakan nama-nama macam Ian Matza, Jerry Dewar, dan pastinya oleh Romeni. Selain itu, Mancini pada akhirnya benar-benar mengakui kalau perkembangan timnas Indonesia sangatlah pesat, terutama dengan komposisi pemain muda yang ada, plus dukungan dari federasi serta pemerintah, membuat tim Garuda dianggap punya prospek cerah. Saya mengenal back timnas Indonesia, mereka sudah berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga siapapun kini harus menghormati mereka dan bersikap baik, ungkap Roberto Mancini dikutip dari Goal.com. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah Moriyasu puji perkembangan Indonesia era STY. tangan sempurna. Lebih lanjut, semua juga tahu kalau di round 3, khususnya grup C, Jepang adalah tim yang paling diunggulkan. Hal yang wajar, karena dari segala sisi, Jepang memang punya segalanya untuk itu. Dan sebaliknya, Indonesia yang dianggap bau kencur ini tak lebih dianggap sebagai tim hole. Akan tetapi, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, secara tegas mengatakan kalau ia justru lebih tertarik dengan Indonesia dibanding tim lainnya. Baginya, progres timnas Indonesia di bawah Sinteyong dengan metode potong generasi serta menggabungkan para pemain keturunan dianggap adalah cara yang terbilang bagus untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Sehingga ia pun juga tak ragu menyebut Indonesia ini beruntung punya pelatih sekaliber Sinteyong yang bagaimanapun punya pengalaman bertarung Piala Dunia. Akan tetapi Moriyasu juga memberi pesan kalau Indonesia ingin bisa tampil maksimal, maka ada beberapa aspek yang harus mereka benahi. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sinteyong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan mencegah clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu dikutip dari laman Newswatch. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersatu. Dan
Dan terlepas dari apapun, pokoknya nikmati aja segala proses yang ada sekarang. Gak usah berangan-angan terlalu jauh dulu. Karena sejatinya apa yang ada sekarang ya itulah yang harus dihadapi. Yang terpenting semuanya sudah ditata serapi mungkin. Sehingga di masa depan nanti kita benar-benar akan melihat timnas Indonesia yang pasti jauh lebih bagus. Dan untuk 4 laga sisa di babak round 3 ini, kok rasanya eman-eman ya kalau nggak memberikan perjuangan semaksimal mungkin. Apalagi peluang Indonesia untuk lolos secara otomatis menemani Jepang masih sangat terbuka lebar. Lagi jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi.